Presiden Prabowo Subianto bersikap reaktif kepada para pengkritik, karena ia memandang kritik bukan sebagai masukan objektif, melainkan sebagai bentuk narasi negatif. Bahkan bagi Prabowo, kritik merupakan perpanjangan tangan kepentingan asing yang merongrong kedaulatan bangsa. Baginya, pengkritik itu tidak patriotik. Pengkritik itu sebagai bentuk pengkhianatan. Ketika dikonfrontasi oleh media atau masyarakat sipil, respons yang muncul dari Prabowo seringkali berupa pemberian predikat politis dan bukan memberikan jawaban berbasis substansi kebijakan. Stigma ini memuncak secara gamblang dan terang benderang dalam pidato terakhirnya pada puncak peringatan hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, di Jakarta Convention Center, Kamis 23 Juli 2026 silam. Di forum tersebut, Prabowo melontarkan istilah Londo Ireng atau Belanda Hitam. Sebuah cap atau predikat historis bagi pribumi yang mengabdi pada penjajah kolonial. Dan Prabowo menembakkan Londo Ireng langsung kepada para jurnalis, pengamat, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat, LSM. Metafora Londo Ireng bagi Prabowo merupakan pembingkaian kritik menjadi suatu pengkhianatan. Prabowo secara spesifik berargumen bahwa sosok-sosok yang dahulu membantu kolonial mengeksploitasi bangsa sendiri sebenarnya belum punah. Perbedaannya, menurut dia, saat ini di masa sekarang, mereka telah bertukar seragam menjadi wartawan, pengamat, dan pegiat LSM. Secara komunikasi politik, strategi memberi predikat oleh Prabowo ini bertujuan untuk mendelegitimasi profesi sipil. Prabowo ingin mendorong persepsi publik agar publik melihat bahwa jurnalis atau LSM atau pengamat bukan sebagai pilar pengawas kekuasaan atau watchdog, melainkan sebagai musuh dalam selimut negara. Selain itu, melalui pertanyaan retoris dari Prabowo seperti, "Yang gaji lu siapa?" tampak Prabowo berusaha menyuntikkan narasi bahwa kelompok kritis jurnalis atau LSM atau pengamat adalah digerakkan oleh agenda donor asing. Yang lebih parah, cara seperti Prabowo itu merupakan cara untuk mengalihkan substansi masalah yang dikritik menjadi sekadar benturan moral antara kelompok yang dianggapnya sebagai cinta tanah air melawan kelompok yang dianggapnya sebagai antek asing. Ketidaknyamanan Prabowo terhadap kritik sangat terlihat ketika ia merespons media massa yang mengangkat berita yang kontras. Salah satunya saat media Kompas menampilkan foto sekolah yang rusak parah di Gerobokan, Jawa Tengah, berdampingan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG, di mana siswa sekolah tersebut sedang menikmati MBG di luar kelas, karena ruang kelas mereka roboh tanpa atap. Bukannya melihat informasi itu sebagai bahan evaluasi, tapi Prabowo justru mempertanyakan motif redaksi media yang menaruh foto itu di halaman pertama. Hal ini menunjukkan psikologi kepemimpinan Prabowo. Ia merasa bahwa keberhasilan program pemerintah adalah harga mati. Siapa yang menyoroti kekurangan di lapangan, dianggap Prabowo sebagai upaya sengaja untuk membangun persepsi negatif. Akibatnya, gerak pemerintah menjadi sangat reaktif. Lihatlah ketika Kementerian Pendidikan akhirnya langsung diturunkan untuk memperbaiki fasilitas sekolah tersebut, setelah pemberitaan Kompas menjadi viral. Jadi apa sebetulnya benang merah pidato-pidato menggelegar Prabowo di berbagai forum yang disajikan kepada kita, kepada rakyat? Jika ditarik garis ke belakang, ucapan Londo Ireng bukanlah sebuah khilafan spontan dari seorang Presiden Prabowo, melainkan kelanjutan dari narasi-narasi yang konsisten ia sampaikan. Dalam banyak kesempatan pidatonya, terdapat beberapa pola retorika yang selalu diulang ketika ia berhadapan dengan kelompok kritis. Masih ingat narasi Prabowo tentang melawan kampanye Indonesia bakal kolaps? Prabowo kerap menyinggung adanya lingkaran pengamat atau pengkritik ekonomi yang terus-menerus meramalkan bahwa Indonesia akan runtuh. Ia kerap menggunakan gaya bahasa menyindir, seperti menyebutkan ramalan buruk tersebut tidak terbukti. Atau ia malah menyuruh warga yang pesimis untuk kabur saja ke luar negeri. Hal ini dipakai Prabowo untuk membuktikan kepada audiensnya, kepada rakyatnya, kepada kita, bahwa analisis para pakar sipil kerap kali tidak tepat dan tidak perlu didengarkan.
Masih ingat konsep omon-omon? Sejak masa debat pemilihan presiden hingga sekarang, Prabowo berulang kali menunjukkan resistensi. Kritik dari pengamat sering dicap oleh Prabowo sebagai omon-omon atau omong kosong yang tidak berkontribusi pada pembangunan real. Baginya, mengeksekusi program itu jauh lebih mulia daripada menganalisis risikonya, sehingga kritik dianggapnya menghambat efisiensi kerja birokrasi. Masih ingat doktrin militer tentang kesetiaan tunggal? Latar belakang panjang Prabowo di dunia militer membentuk cara pandang Prabowo bahwa dalam perjuangan membangun negara, barisan itu harus rapat dan satu komando. Di mata seorang komandan, interupsi di tengah operasi taktis dinilai sebagai gangguan yang memperlemah pasukan. Pola pikir ini terbawa ke ranah sipil, di mana fungsi kontrol sosial dari pers dan LSM dan pengamat tidak diposisikan sebagai penyeimbang, bukan sebagai check and balance, melainkan sebagai elemen yang memecah konsentrasi nasional. Sikap ofensif dari seorang kepala negara ini memicu alarm bahaya yang telah dinyatakan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil. Ketika kata-kata tajam keluar dari institusi kepresidenan, dampaknya tidak berhenti sebagai kutipan berita, melainkan memiliki konsekuensi politik yang real di lapangan. Kritik dalam sistem demokrasi bukanlah sebuah hadiah atau izin yang diberikan oleh penguasa, melainkan hak konstitusional mutlak milik warga negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Membingkai kritik objektif sebagai bentuk pengkhianatan londo ireng, berisiko membawa tata kelola negara mundur ke era otoritarianisme, di mana kebenaran hanya boleh diproduksi tunggal oleh mereka yang memegang kekuasaan. Dengan kata lain, kita, khususon para jurnalis dan para penggiat LSM dan para pengamat, disuruh jangan banyak cakap dan kritik, karena Pak Prabowo nggak suka omon-omon. Sekian.